Presiden pantau progres pembangunan rusun ASN di IKN. Beras jadi penyumbang utama inflasi di bulan Februari. Menangkap cacing warna-warni dalam tradisi Baunyale Mandalika. Halo, selamat malam pemirsa. Kilas Nusantara kembali hadir dengan 3 kabar terkini. Bersama saya Rina Anggraini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan rumah susun bagi ASN di IKN, yang 12 tower diantaranya ditargetkan siap pada Juni tahun ini. Perpindahan ASN akan dilakukan secara bertahap seiring berdirinya tower tahap pertama. Sebanyak 12 tower hunian rumah susun bagi ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, ditargetkan siap pada Juni 2024. Saat meninjau langsung pembangunan tower rumah susun ASN di IKN Jumat 1 Maret, Presiden Joko Widodo mengatakan perpindahan pegawai negeri ke Ibu Kota baru akan dilakukan secara bertahap, seiring berdirinya rusun tahap pertama. Pada pembangunan tahap pertama, 12 tower rusun ASN mampu menampung sekitar 2.100 orang. Tower ini berada di jalan akses masuk menuju kawasan inti pusat pemerintahan. ASN di bidang pertahanan dan keamanan seperti anggota TNI dan Polri menjadi kloter pertama yang dijadwalkan pindah ke IKN. Pergeseran ASN ke sini, dari Hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Pelan-pelan, ini kerja masih jangka panjang, tapi harus dimulai. Dan hari ini kita telah tapping off untuk menunjukkan bahwa gedung itu sudah hampir jadi, sudah setengah jadi. Kedepan, tower rusun ASN yang dibangun akan berjumlah 47 tower. Rusun ini diprediksi rampung secara keseluruhan pada November mendatang. Selain kesiapan hunian, pemindahan ASN ke IKN juga bergantung pada kesiapan utilitas dan terbentuknya ekosistem sarana prasarana di sekitarnya. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kita beralih ke sektor ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Februari 2024 mencapai 0,37% secara bulanan. Komoditi beras menjadi penyumbang utama inflasi dengan angka 0,21%. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi pada Februari 2024 mencapai 0,37% secara bulanan. Inflasi bulanan Februari 2024 terutama disumbang oleh inflasi beras yang mencapai 0,21%. Data inflasi tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, di kantor BPS Jakarta Jumat 1 Maret. Inflasi bulan Februari 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya, yakni 0,04%. Komoditas utama penyebab inflasi Februari 2024 adalah beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng. Dengan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Beras memberikan andil inflasi terbesar dan lebih besar dibandingkan bulan Februari sebelumnya. Secara tahunan, BPS mencatat inflasi pada Februari 2024 mencapai 2,75%. Kenaikan harga beras di tingkat konsumen juga menjadi penyumbang utama inflasi tahunan utama dengan andil mencapai 0,67%. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Informasi berikutnya dari Nusa Tenggara Barat. Wisatawan di kawasan Pantai Seger Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, turun ke pantai untuk melaksanakan tradisi Bau Nyale. Tradisi ini merupakan kegiatan menangkap cacing laut dan menjadi simbol perdamaian. Ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah turun ke pantai untuk melakukan Bau Nyale, tradisi menangkap cacing laut yang hanya muncul saat menjelang fajar dan hanya ada di kawasan Pantai Seger Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 1 Maret. Dengan berbekal jaring dan perlengkapan seadanya, cacing pipih berwarna-warni yang diyakini sebagai jelmaan Putri Mandalika itu ditangkap untuk dijadikan olahan kuliner lezat. Bahkan bagi sebagian orang, hasil tangkapan cacingnya disebar ke lahan pertanian karena diyakini dapat menyuburkan tanah dan memberi hasil yang melimpah. Kita buat jadi sayur. Dan kalau dapat banyak kita bagi-bagi sama warga. Enak ya? Ya ini luar biasa enak, Mas. Makanya ini banyak orang yang nyari. Karena ini kan 1 kali setahun. Makanya kita nyari berbondong-bondong dari rumah. Katanya bisa dimakan langsung juga? Iya bisa. Ini tidak ada beracun, Mas. Dan ini bisa langsung dimakan. Buat jadi apa Pak anunya Pak? Jadi sayur. Jadi sayur. Diolah seperti apa nanti? Digoreng. Digoreng. Dibakar. Biasa kayak gitu. Setiap tahun dapat nangkap banyak. Namun tak jarang juga sejumlah pengunjung turut serta menangkap cacing nyale hanya karena rasa penasaran, meski tidak untuk mengolah hasil tangkapannya tersebut. Jadi sering nyari info wisata, kebetulan ada info Bau Nyale di sini tadi malam. Terus gimana setelah merasakan sensasi? Seru banget pengalaman pertama, walaupun sakit sih, banyak batu-batunya. Kalau dapat kiranya terpikir untuk jajakan apa? Pengen nyoba dimakan. Bukan hanya sekedar tradisi, Bau Nyale bagi warga suku Sasak Lombok menjadi simbol perdamaian yang muncul dari sebuah legenda rakyat. Dikisahkan konon seorang putri Mandalika selalu menjadi rebutan para pangeran, sehingga menimbulkan perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, Putri Mandalika terjun ke laut dan mengubah dirinya menjadi cacing yang banyak agar dapat dinikmati oleh semua orang. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berita dari NTB tadi menjadi penutup Kilas Nusantara malam ini. Perbarui terus informasi Anda melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta akun media sosial Antara. Selamat malam dan selamat beristirahat.